Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Simanjuntak di dalam Night Spirit, ya. Dan sebelum kita merenung firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih waktu ini Tuhan masih anugerahkan pada kami untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya berkatilah setiap hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu untuk firman ini boleh menjadi dasar kehidupan kami dan menyegarkan kerohanian kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, saat ini saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lameh, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lameh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Sesudah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema turunan Adam dari Set. Ya, nah di sini kita bisa melihat bahwa dari Adam sampai Nuh itu ada 10 jenjang, ya. Jadi Nuh adalah turunan ke-9 dari Adam melalui Set. Nah, di sini yang unik dari daftar turunan orang-orang melalui Set ini, yang pertama kita bisa lihat bahwa Alkitab sendiri Kejadian 4 ayat 26 mengatakan bahwa semenjak Enos hidup, sejak itulah orang memulai memanggil nama Tuhan. Ya, jadi memanggil nama Tuhan berarti orang pada masa zaman Enos hidup berhubungan, berelasi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam garis turunan Adam melalui Set ini, kita bisa melihat Henokh. Henokh adalah turunan ke-6 dari Adam, dan usianya dibanding dengan
eh, 9 turunan lain, ini termasuk paling muda, yaitu usia 365 tahun, dia diangkat Allah. Ya. Dan Henokh adalah orang yang selama 300 tahun, orang yang berjalan bersama Allah, orang yang bergaul dengan Allah, orang yang selalu taat pada perintah Allah, orang yang selalu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Hal ini membuat dia menjadi orang yang istimewa, orang yang pertama dicatat di Alkitab yang tidak mati, tetapi dia tidak ada lagi sebab dia diangkat Allah ke sorga. Sangat-sangat istimewa. Ya, kita tahu hanya beberapa orang saja yang diangkat oleh Allah. Ya, jadi orang tersebut tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah ke sorga. Salah satunya dan yang pertama adalah Henokh. Kemudian selain Henokh, orang yang berjalan bergaul dengan Allah, turunan ke-9 Adam adalah Nuh. Dan kita tahu, pasti sangat tahu dari Kejadian 6 nanti, kita bisa melihat bahwa Nuh adalah orang saleh di zamannya. Dan Nuh dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan 8 manusia dan beratus jenis hewan lainnya untuk dimasukkan dalam kapal yang besar, bahtera, karena Tuhan mau menghukum dunia, memusnahkan semua makhluk hidup di dunia karena dosa-dosa manusia yang sudah begitu jahat di mata Allah. Nah, kalau kita bisa melihat dan kita bisa merefleksikan, wah ternyata keturunan Adam melalui Set ini ada orang-orang yang luar biasa, orang-orang saleh, orang-orang yang bahkan diangkat ke sorga, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang di zamannya mulai memanggil bergaul dengan Allah. Dan kita bisa lihat juga bahwa tiap orang yang dicatat namanya ini mempunyai keturunan yang banyak, ya. Anak-anak lelaki dan perempuan, semua dicatat mempunyai keturunan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mempunyai keturunan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Night Spirit ini, saya mengajak kita untuk coba merenungkan mengapa turunan Set ini boleh dikatakan menjadi turunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya. Nah, ini yang kita harus coba cermati. Ketika Lameh berkata, bersyukur Nuh lahir, ya, dan dia berkata Nuh akan menjadi anak yang membantu orang tuanya melakukan pekerjaan yang susah payah karena tanah ini dikutuk. Artinya, kutukan Allah tentang tanah ini yang dialami oleh Adam diteruskan ceritanya dari Adam ke Set, Set ke Enos, dan terus sampai ke Lameh. Nah, di sini saya bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika garis keturunannya itu ada muncul orang-orang yang benar-benar hebat secara rohani, ini ada peran orang tua di dalamnya, yaitu orang tua pasti mendidik dengan benar, menceritakan apa yang seharusnya mereka lakukan di dalam dunia ini yang seturut dengan kehendak Allah. Ini dia. Nah, jadi saya juga ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti ya hari ini, sepanjang hari ini kerja buat apa sih? Wah, banyak hal ya, untuk support family, support orang tua, support anak, istri, ya. Nah, setelah itu kira-kira Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang Anda ingin wariskan kepada keluarga Anda, kepada turunan Anda? Apakah Anda hanya sekedar
mencari uang, mengumpulkan harta dengan kerja keras dan mewariskannya kepada anak, itu baik, ya, karena memang haruslah seperti itu. Tapi apakah cukup hanya itu? Dan jika kita hubungkan dengan apa yang kita lihat dari garis keturunan Adam melalui Set ini, maka yang seharusnya kita lakukan adalah bahwa kita harus bergaul dengan Tuhan, kemudian pergaulan kita dengan Tuhan kita teruskan kepada anak cucu kita. Artinya pergaulan kita dengan Tuhan itu harus kita wariskan kepada mereka. Artinya kita mewariskan iman kita kepada anak cucu kita. Ini yang paling penting. Sebab kalau warisan harta bisa dalam sekejap hilang, tetapi warisan iman itu bisa sampai akhir hidup seseorang tetap ada. Dan warisan iman ini bisa menjaga perilaku hidup seseorang. Kalau dia dididik di dalam takut akan Tuhan, di dalam beriman bergantung pada Tuhan, saya yakin Tuhan akan menjaga orang tersebut. Tuhan akan menjaga anak cucu kita dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan lalai untuk mempersiapkan diri, mewariskan iman kepada anak cucu melalui apa? Kita yang pertama-tama harus bergaul, harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Sehingga dengan pertama kita melakukan itu, maka kita akan menunjukkan hal-hal tersebut dari perilaku kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati jika kita mempunyai rencana yang baik seperti itu. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita bisa memiliki anak cucu yang semuanya percaya dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berperilaku berkenan dan takut akan Tuhan, dan itu akan kami wariskan kepada anak cucu kami, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai ketemu besok di dalam Night Spirit pada waktu yang sama. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.